Pernah masuk Menwa nggak? Enggak. Pasar belum. Dilatih oleh tentara nggak? Saya dulu waktu awal jadi jurnalis ya. Dilatih tentara. Tentara. Terus hasilnya jadi orang baik nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya di Haura Channel. Kali ini pembahasan kita masih di seputar pendidikan anak di barak militer. Pro dan kontra pasti. Yang pro siapa? Masyarakat. Yang kontra siapa? Para elit. Udah pasti. Karena Kang Deddy bilang juga begitu, sama. Dengan saat ini DPRD belum diajak bicara Oke. oleh KDM terkait dengan masuk barak militer tersebut. Ini kita banyak ya, gue banyak lihat di video-video. Kebanyakan yang kontra itu adalah para elit. Yang kedua, lembaga. Nah ini, karena memang lembaga ada juga tidak diikutsertakan, dan artian Kang Deddy sendiri langsung membuat satu gebrakan yang intinya adalah nggak mau berkomunikasi dulu, dibicarakan dulu, dikaji dulu, begitu. Kalau orang tua sudah menyerahkan ke pemerintah, ya akan kita masukkan ke barak. Padahal pemerintah punya instrumen untuk melakukan rehab terhadap anak-anak yang rawan ya. Iya. Bukan di barak. Bukan di barak, Iya. ada beberapa panti. Dari DPRD juga ada, seperti Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Ono Surono juga bilang begitu. Jadi malah Bang Ono Surono ini bilang sampai kaitannya sama Wamen. Kita tuh kalau di kuliah masuk perguruan tinggi dulu tuh di Menwa, resimen mahasiswa. Toh akhirnya ada juga yang bandel, katanya kan begitu. Beda bro, bukan begitu. Yang jelas melalui proses kami sampai sekarang ini kita butuh peran pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kita intinya sih kayak semuanya yang peduli sama generasi muda kita ini harus saling mendukung lah. Jangan saling kita beradu argumentasi bagusnya seperti harusnya dikolaborasikan. Ketika gubernur kita contohnya nih, gubernur kita punya program anak-anak yang bermasalah masukkan ke barak TNI. Sedangkan Ibu Retno bilang ini kurang efektif. Nah, ketika Ibu Retno tidak bilang efektif, apa yang sekiranya Ibu Retno jadi efektif bisa dimasukkan salah satu program di barak tersebut. Jadi gini, pendidikan anak di militer, dalam artian bukan perang-perangan, angkat senjata atau kayak gimana, enggak, seperti biasa. Orang Kang Deddy juga bilang dilibatkan semua instrumen kok, dari psikologis anak, sekolah, orang tua juga. Lihat perkembangannya kayak gimana gitu. Terus terang, terlalu banyak dibicarakan, terlalu banyak dikaji, akhirnya nihil. Nanti akhirnya programnya tidak tercapai, tidak terwujud, masih dalam pembahasan, akhirnya. Terakhir Pak, soal ini wacana Gubernur Jawa Barat akan menyekolahkan, membina anak-anak nakal. Ini bagaimana tanggapan yang di barak militer? Mau mendukung ketertiban, disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip boleh aja. Informasinya secara sistem itu sudah dikoordinasikan kepada pihak TNI dan juga kepolisian, seperti apa sih? Ya itu di tingkat provinsi dengan Pangdam saja. Ya titip latihan disiplin itu boleh. Korban udah berjatuhan. Kenapa? Ini kaitannya banyak korban yang berjatuhan. Di pihak mana? Di pihak anak-anak remaja. Gitu. Sekarang tawuran di Jakarta, di Jawa Barat itu banyak, hampir setiap hari. Gue pulang kerja, ada tawuran anak SMP, bawa pedang, bawa celurit. Coba di pinggir-pinggir jalan, di tengah-tengah jalan, bahkan menghalangi jalan. Tapi gue anehnya kadang, kenapa para elit sendiri seolah itu hal yang wajar. Bang,
penduduk Indonesia itu, penduduk Jawa Barat khususnya itu banyak yang ekonominya menengah ke bawah, banyak ekonomi bawah, banyak status sosialnya beraneka ragam. Kalau emang orang kaya gampang, ini orang kaya bukan gampang lah, berarti dia itu bisa bayar psikologi, dia bisa bayar semualah, ya kan. Tapi kalau orang-orang yang kelas menengah ke bawah, yang ekonominya biasa-biasa aja, lihat tingkah laku anaknya seperti itu, dan dia juga harus berkonsentrasi, keluarganya juga atau ibu orang tuanya juga harus berkonsentrasi untuk mencari uang, kan kadang susah juga, ya kan, kayak gitu. Misal gini, ada 4 orang anak atau 3 orang anak satu bandel, susah dikasih tahu, gimana? Ya mungkin kalau para elit bilang, orang-orang kaya bilang, udah masukin aja gini segala macem, lembaga ini bilang begini, mana bisa? Semuanya pakai duit. Makanya orang tua dengan program seperti ini amat sangat mendukung sekali, banget mendukung sekali. Gini, mau kasih tahu. Zaman gua dulu nih, di era-era tahun 80-an, 70-80 itu, kalau misalnya anak bandel, batu, nggak bisa kasih tahu, ngelawan, pembangkang, itu kebanyakan rata-rata diopernya kemana? Di pesantrenin. Itu dia solusinya begitu. Tapi apa itu solusi? Enggak. Pulang lagi, lari dari pesantren, tiba-tiba udah ada di rumah. Banyak, itu temen gue juga kayak gitu, banyak itu. Ini darurat sebenarnya, kondisi begini udah darurat. Itu nggak perlu terlalu banyak pembahasan, berjalan dulu baru dibahas gitu aja, nggak usah perlu repot-repot ngomong sono sini, harus begini harus begitu. Udahlah, tanya Kang Deddy programnya kayak begitu, dia dijalankan, baru bilang aja, nggak perlu pokok-kuar pengen inilah ginilah gitulah dibahas kaji dengan alasan segala macem, anak perlu gini segala macem, anak perlu main, anak perlu khusus, betul memang iya, tapi ini sudah melampaui batas gitu. Ini mumpung, ini masyarakat menyambut karena apa? Mumpung gubernur pimpinannya menyediakan untuk anak-anak yang perlu bimbingan khusus gitu. Sekarang gini dah, berani gak lo pulang di Jawa Barat, pulang ya nih, kita ke rumah teman atau main, kita berangkat dari maghrib lah jam 7, pulang jam 12, lo khawatir nggak? Khawatir apa? Takut begal, tawuran. Ini di tempatku tuh banyak, hampir setiap hari, apalagi kalau malam minggu. Tapi kita lihat siapa pas kalau yang ditangkap, orang dewasa, anak-anak remaja, ibunya nangis-nangis. Kadang-kadang orang mikir sih ya, orang tuh ya dikasih enak ngeyel. Sebenarnya bukan yang nggak setuju kali ya, menurut gua itu bukan nggak setuju, tapi dia minta diomongin gitu, minta diajak ngomong gitu, minta diajak rembuk. Kalau menurut gua begitu para elit. Kaseto setuju, Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin oke, nggak masalah. Kenapa kita yang bermasalah? Kenapa orang di atas bermasalah? Aneh kan? Orang tuh, Indonesia tuh aneh. Sekarang gini, pendidikan di pesantren mirip-mirip nggak sama pendidikan kayak di barak militer? Hampir sama. Di pesantren dia juga bangun pagi, tapi kadang-kadang tuh biasanya tuh ada bangun sholat tahajud, sholat subuh udah pasti, sarapan, sekolah, paling olahraganya siang. Kalau dia kan beda, bangun pagi,
sholat subuh bagi yang agama Islam, makan sarapan, olahraga, sekolah, gitu. Itu berat? Enggak berat, melatih disiplin. Kembali lagi kalau bilang orang-orang dulu tuh rata-rata disiplin. Kenapa? Emang pada waktu dulu itu teknologi terbatas, handphone nggak ada, TV terbatas. TV 1-2 lah yang punya, ya kan? Kalau di kampung-kampung gitu nonton TV bareng-bareng lah di rumah siapa gitu kan. Paling banter juga tidur tuh jam 10, jam 9, jam 10 tidur, bangun seger, enak berangkat pagi, itu kayak begitu. Kalau sekarang TV 24 jam, handphone 24 jam, segala macam akses masuk, internet, jaringan kemana-mana, otomatis kan. Mana ada anak-anak sekarang itu tidur jam 9? Nggak ada. Jam 10, jam 11, tetangga guanya ada tidur jam 2. Itu anak, masih anak-anak, karena masih pada main. Kang Deddy itu tahu, Kang Deddy itu bukan dari orang yang berkecukupan dulunya itu. Pendidikan anak dia sangat tahu persis. Pop yang dirasakan orang tua tahu persis. Ibu-ibu yang merasakan gimana didik anak kayak gimana dia tahu. Karena dia tuh tahu, karena dia bergaul dengan masyarakat. Bukan ini doang loh. Di zaman dia bupati, anggota dewan, walaupun memang dia pakai YouTube. Karena diekspos memang di YouTube, memang itu salah satunya. Kadang ribut-ribut salah ini itu. Gue yakin 100% yang nggak setuju orang-orang elit. Kadang-kadang gue juga aneh, masih ada yang kontra. Yang kontranya kan ada banyak kepentingan di situ. Gitu teman-teman. Aneh ya. Gitu. Oke, terima kasih.